Joey muncul dan berteriak bahwa monster itu harus mati. Tiba-tiba, monster lain muncul dan meraih kakinya. Protagonis berpikir ini sangat buruk. Monster itu melemparkannya ke pohon, dan monster lain muncul untuk menghancurkannya. Setelah beberapa saat, monster raksasa melukai protagonis. MC menggunakan kemampuannya, dan sistem melaporkan serbuk sari aktif. Monster kehilangan jejaknya. Joey pulih dengan menggunakan keterampilan, keabadian. Protagonis merasa ini buruk. Kera-kera ini sedikit lebih lemah dari monster bertanduk di hutan. Namun, tetapi mereka terlalu banyak. Jika dia tidak memiliki kemampuan keabadian, dia akan mati. Dia tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung. Jika dungeon ini mirip dengan Abyss sebelumnya, pasti ada monster yang bisa mengendalikan kera-kera ini. Dia harus menjebak mereka dengan musuh alami. Sistem melaporkan skill lompat kodok aktif. Protagonis berpikir tidak bisa mengalahkan. Monster itu kembali mencengkeram kakinya setelah beberapa waktu mengikuti langkahnya. MC menggunakan acid slime untuk bebas dari penawanan, dan Joey merasa telah menemukan mereka. Sebuah jendela sistem muncul, menginformasikan bahwa ini adalah laba-laba raksasa yang berbahaya. Karakter utama terbang dan mendarat di dahan pohon setelah berubah menjadi burung hantu ekor putih. Protagonis berpikir bahwa dengan menyamar, dia bisa terhindar dari serangan mereka. Dia juga beruntung memiliki banyak statistik dari mayat monster sebelumnya. Ini sangat membantu saat kritis. Pertarungan antara laba-laba dan monyet raksasa dimulai. Monster-monster itu bertarung sampai mati, dengan laba-laba mengikat musuh mereka dan menusuk mereka dengan racun. Monyet raksasa mengaum marah dan terjatuh, busa keluar dari mulutnya. MC melihat laba-laba pemburu mengalahkan lawan mereka, dan Joey berpikir bahwa monyet berekor ular telah kalah. Namun, laba-laba pemburu sering menggunakan jebakan untuk menangkap monyet. Sekelompok monyet menyerbu wilayah laba-laba. Monyet raksasa muncul dan menyerang. Protagonis tertawa, ini kekacauan yang dia mau. Protagonis menggunakan keterampilan, titik mantis dan melompat ke punggung monster dari atas. MC menghancurkan laba-laba dengan tebasan dan kemudian membunuh monyet. Joey berpikir laba-laba mencari target untuk diserang. Ini bisa membantu situasi. Biarkan mereka bertarung. Protagonis menggigit tangan makhluk, berpikir untuk mendapatkan karakteristik baru. Protagonis bingung. Dan kemudian berteriak, mengapa memakannya tidak ada efek? Kecoa itu berteriak marah bahwa dia hanya seorang idiot. Kekuatan yang dia berikan tidak sesederhana itu. Dia tidak bisa mendapatkan karakteristik monster yang lebih kuat hanya dengan memakannya. Dia harus memakan bagian tubuh tertentu untuk statistik. Itu akan menandainya. Sistem melaporkan karakteristik. MC berteriak bahwa dia bisa melihat. Jendela sistem melaporkan karakteristik baru. Lengan monyet berekor ular telah ditingkatkan menjadi lengan monyet raksasa. Joey melihat pertarungan monster dan berpikir bahwa karena kekacauan ini, dia punya waktu untuk menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, sistem melaporkan bahwa ketahanannya meningkat. Karakteristik dari gigitan ekor laba-laba berbisa. Racun dan kekebalan terhadap kelumpuhan didapat. Protagonis berpikir kini saatnya bertarung. Protagonis cepat mengatasi musuh. Saat malam, MC bertanya apa di balik pintu. Kecoa itu berkata ada wilayah bos dungeon misterius di sana. Joey mencium bau yang kuat. Di dalam berbahaya. Protagonis bertanya apa itu. Dia menyadari ini adalah kristal dari dungeon misterius yang hanya bisa didapat dari kuburan monster unik. Kristal ini adalah barang sihir langka. Ia menyerap kekuatan monster yang telah mati. Kristal ini penuh energi. Dia bisa menyerap energi sekaligus atau setengah untuk keluar dari dungeon. Protagonis berpikir saat ia menggenggam kristal di tangannya, apakah ini akan membuatnya menyerah di akhir, atau justru membuatnya berisiko lagi? MC bilang, ini kesempatan terbaik untuk jadi kuat. Jika dia menyerah, kapan bisa masuk dungeon lagi? Dia belum pernah bertemu bos, apakah dia takut? Setelah beberapa waktu, di area bos dungeon semua terbakar. Sistem lapor, orc bertanduk berat, bahaya tidak diketahui. Joey berpikir, tidak bisa tahu levelnya, aura menakutkan terasa dari jauh. Itu adalah bos dungeon misterius. Orc bertanduk berat bertanya, manusia? Bukankah dia yang menghancurkan? Protagonis terkejut, monster berbicara, apakah monster ini memiliki struktur sosial? Bos dari dungeon misterius itu bangkit dari tahtanya, dan menyerangnya dengan pukulan yang sangat kuat. Protagonis menghindar pada saat terakhir.
Dia mencatat bahwa ini aneh. Sistem melaporkan bahwa dia telah mengaktifkan kemampuan lengan panjang monyet raksasa. Orc itu belum mengaitkan tempat ini dengan dunianya. Bagaimana manusia bisa ada di sini? MC bertanya, apa artinya? Bos bisa menghubungkan dungeon ke bumi? Pemimpin dungeon misterius itu menyatakan bahwa dia tidak ingin membahasnya. Dia akan menjelaskan sendiri nanti. Dia melancarkan pukulan tajam dengan cepat. Zhou Yi terlempar dan memuntahkan darah. Sistem menunjukkan bahwa kemampuan telah aktif. Kekekalan. Pemulihan dari kerusakan yang diterima berlangsung. Orc bertanduk berat itu mencatat bahwa kecepatan pemulihannya mirip dengan spesiesnya. Ini menarik, dan dia ingin mempelajarinya. Protagonis aktifkan penglihatan dinamis. Sistem melaporkan bahwa keterampilan ini membantu melihat target cepat. Bos dungeon misterius bersiap menyerang. Protagonis berpikir bahwa meskipun kekuatannya menakutkan, gerakan bos itu sendiri sangat sederhana. MC berpikir saat menghindari serangan, bahwa bertarung dekat adalah keuntungan baginya. Zhou Yi menyerang dengan cepat, mengangkat tangannya, dan menggunakan kemampuan acid slime. Protagonis berpikir, jika dia bisa dapat statistik, orc bertanduk berat sudah memukulnya. Protagonis berpikir ini akhir. Bos berkata, dia menusukkan senjatanya ke tanah dan mengeluh bahwa alat ini sulit digunakan. Namun, dia lebih suka bertarung dengan tinjunya. Kemudian, dia mulai menyerang dengan pukulan cepat dan kuat. Setelah beberapa saat, MC berada di ambang kekalahan, dan orc bertanduk berat itu menyadari bahwa dia masih hidup. Zhou Yi merasa beruntung masih hidup, berkat otot yang menyerap kerusakan. Bos dungeon misterius mengambil senjatanya dan berkata, bersiap untuk menyerang dengan kuat, bahwa dia sudah lelah berperang. Di saat terakhir, protagonis menangkis serangan dengan keterampilannya. Sistem melaporkan bahwa dia mengaktifkan kulit keras. Ini adalah kulit keras dari monster hutan bertanduk. Kemampuan ini bisa memulihkan kerusakan dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Musuh menyerang dengan cepat, tetapi protagonis berhasil menangkisnya. Kecoa berteriak bahwa kulit kerasnya akan meleleh karena api bos. Dia bisa mundur dengan kristal. MC berpikir, menggertakkan gigi, bahwa dia belum kalah, dia harus menyerang sekarang. Sistem melaporkan bahwa dia telah mengaktifkan kemampuan lengan panjang monyet ekor ular raksasa. Zhou Yi menyerang lawannya, tetapi dia dengan mudah terlempar ke batu. Orc bertanduk berat menggunakan lava flash, mengarahkan aliran api yang kuat ke protagonis. Protagonis melompat untuk menghindari serangan, tetapi api mengejarnya. Sistem melaporkan bahwa dia mengaktifkan lompatan katak. MC menghindar, tetapi panah datang. Zhou Yi berteriak bahwa itu kutukan. Dia tak bisa menghindar. Jendela sistem muncul, menginformasikan bahwa dia telah mengaktifkan keabadian. Luka itu merusak. Tak ada cara untuk sembuh. Wajahnya berubah, dia merasa bahaya. Kemampuan regenerasi terkuat, keabadian, tidak lagi berfungsi. Bos dari dungeon misterius berteriak, mengelilinginya dengan api, bahwa dia akhirnya akan menghancurkannya. Protagonis berteriak, api mendekat, bahwa dia akan menghancurkannya sendiri. Jendela sistem melaporkan bahwa dia mengaktifkan tanduk monster. MC menyerang dan berteriak bahwa ini adalah akhir hidupnya. Zhou Yi memukul tanduk bos, tetapi hanya retak sedikit. Monster bersiap untuk menyerang, dan Zhou Yi berteriak kesakitan, tubuhnya terbakar api. Kecoa berteriak bahwa dia tak bisa mengalahkan monster. Dia tidak bisa melihatnya mati. Dia menghancurkan kristal dungeon misterius untuk membuka jalan keluar darurat dan terkejut. Kecoa itu berteriak, kenapa dia melakukan ini? Dia bilang sudah siap mati sejak lama. Kristal misterius itu memancarkan energi kuat yang membungkus tubuh MC. Tiba-tiba, tubuhnya berubah, dan cahaya terang mengisi ruang di sekitarnya. Orc itu berteriak bingung. Apa yang terjadi? Kekuatan menakutkan mengelilingi tubuhnya. Jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa dia tidak melarikan diri dalam situasi putus asa. Dia melewati ujian kedua dari Dewa Kecoa. Bentuk tempur telah dibuka. Tubuhnya dilapisi armor kecoa, dan dia melihat tangannya dengan terkejut, menyadari bahwa kekuatan baru mengalir dari tubuhnya. Bentuk tempur apa ini? Asistennya menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan untuk meningkatkan karakteristiknya. Dia ingin memberi contoh, tetapi musuh menyerang. Lava menyembur ke arahnya dan saat bertabrakan, api muncul. Zhou Yi beruntung tidak terluka, dan kecoa itu menyatakan bahwa armor pertempuran menggabungkan karakteristik seperti cangkang kecoa dan tubuh elastis kodok mutan, dan kulit keras dari hewan bertanduk. Setelah mendapatkan karakteristik baru, dia bisa lebih baik.
MC terkejut melihat armornya dan menyatakan bahwa semburan lava yang tebal itu hanya merusak sedikit cangkang luar armor. Armor yang menggabungkan sifat dari beberapa makhluk hidup sangatlah handal. Lawannya tertawa dan bilang meski dia berubah penampilan, dia akan mati karena lava. Bayangkan saat tinjunya muncul dari asap. Sambil mengaktifkan kemampuan lengan panjang monyet berekor ular raksasa dan peregangan otot, dia menyerang musuh dan memberikan pukulan keras. Asistennya bilang dalam bentuk pertempuran, dia bisa aktifkan banyak karakteristik. Joey bilang tidak ada waktu pemulihan untuk beberapa karakteristik. Karakteristik ini membuat serangannya tak terduga. Kecoa itu melanjutkan, menyatakan bahwa dalam bentuk bertarung, semua kemampuannya meningkat 10 kali lipat. Dia mengembalikan tinjunya dan dengan senang hati berseru bahwa itu sangat hebat. Sementara lawannya memeriksa dan bertanya, apakah tidak ada goresan? Dia melompat marah ke arah MC, dan MC, yang memperhatikan setiap gerakannya, mengaktifkan penglihatan dinamis dan teknik untuk memantulkan serangan. Dia mengalahkan lawannya dan mengeluarkan senjatanya, lalu menendangnya hingga terbang tinggi. Dia meraih dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Dia menghela napas berat setelah serangan, lalu menyerang Joey sambil berteriak bahwa dia bodoh. Namun, tinju Joey menghantamnya 10 kali lebih keras. Dia jatuh dan Joey menangkapnya, melemparkannya ke tanah. Dia meraih dan berpikir bahwa meskipun ini akan mengulang proses, dia perlu mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menancapkan tombaknya ke tanah, menyebabkan lava keluar, sementara MC hanya berdiri dan melihat apa yang akan terjadi. Setelah itu, api keluar dari celah tanah, dan lava mulai menyebar. Lawan tertawa dan bilang, dia akan menyesal tidak membunuhnya. Ini kesempatan terakhir. MC diam dan bersiap. Asistennya bilang dalam bentuk bertarung, dia bisa lihat kelemahan dan bagian tubuh untuk statistik. Semakin tinggi statistik, semakin terang. Kepala musuh bersinar terang, dia membungkuk dan bersiap, lalu menghilang. Lawan bingung, dalam sekejap dia sudah di samping. Dia menendang sekuatnya, membuatnya terbang, dan punggungnya menghantam batu. Dia terkejut dan berteriak, "Kau monster!" Sementara itu, Zoe mengaktifkan lompatan katak dan duri belalang secara bersamaan, yang membuat duri tajam tumbuh di kakinya. Ia memakan tanduk monster dan lawannya berkata, ia akan mendapatkan kekuatannya kembali. Kemudian, ia mengulurkan tangan ke samping dan tornado api besar muncul di belakangnya. Ia berteriak bahwa api ini akan menghancurkannya dan ia akan menang. Kemudian tornado itu bergerak menuju MC. Dia tidak khawatir. Ia mengulurkan tangan dan senjata mulai terbentuk dari api di sampingnya. Tornado semakin dekat. Ketika pembuatan senjata selesai, ia mengayunkannya, menyebarkan api, dan lawannya terkejut berteriak bahwa ini tidak mungkin. MC berkata tanduknya seperti lada hitam. Wajahnya menyeramkan saat ia menambahkan suka makan. Melihat ekspresi itu, lawannya ketakutan dan jatuh. Ia ingin pulang. Monster makan monster. Joey bertanya, bisa menahan gerakan? Api menutupi senjatanya dan sistem melaporkan bahwa tanduk tajam monster bertanduk telah meningkat menjadi tanduk tajam dari orc. Karakteristik Molten didapat. Karakteristik tajam orc memberinya kemampuan memanggil tombak. Keterampilan tambahan adalah Fiery Heavens. Dia memanfaatkan ini, dan di belakangnya muncul tornado api yang sama dengan yang dipanggil lawannya. Dia mundur ketakutan dan memintanya untuk tidak melakukannya. Namun MC tidak peduli. Dengan senyum lebar, dia melambaikan tangan dan mengarahkan tornado ke arahnya. Tubuh monster itu langsung terbakar dan segera menghilang. Tornado api mereda dan di tempatnya hanya ada awan asap. Setelah mengalahkan lawan, sebuah amber muncul di depan Joey, berisi monster. Dan dia penasaran tentang itu. Asistennya memberitahunya bahwa itu adalah batu segel monster yang hanya muncul dari monster terkuat di dungeon misterius. Setelah pemakaian, Iron Defender akan menunjukkan wujud barunya. Jadi, dia bisa berubah menjadi Quicksilver. MC terkejut si gemuk ini masih bermanfaat. Setelah menyentuh amber, benda itu pecah, dan sistem melaporkan bahwa Fatty, Iron Defender, kini menjadi orc bertanduk berat. Ingin memanggil Iron Defender? Dia setuju, dan kecoa kecil terbang keluar dari jendela sistem.
tumbuh besar dan mendarat di depan Zhou Yi dalam wujud monster. Fatty sangat terkejut melihat Zhou Yi yang kini kecil, dan setelah memeriksa tubuhnya, dia tersenyum dan berkata bahwa itu luar biasa. Fatty berlutut di depannya dan jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa dia kini menjadi orc bertanduk berat, level Lord Penjaga. Dia terkejut melihat penampilannya yang baru, dan merasa kecewa karena bentuk ini jelek, lalu muncul kecoa. Dia bilang ke Zhou Yi bahwa transformasi Iron Defender tidak hanya soal penampilan. Saat dia mengalahkan monster lebih kuat, bentuk baru akan terbuka, dan kekuatan Fatty akan meningkat. Tiba-tiba, tiang retak dan jatuh, dan Fatty melihat ini, mengumpulkan kekuatan barunya, dan menyelamatkan Zhou Yi dari kehancuran, lalu melemparkannya. Dia menangis karena menyadari bahwa dia sekarang terlalu besar dan kuat untuk merangkak di bawah pintu gadis-gadis. Dia merasa tidak berguna. MC segera menamparnya dan menyuruhnya untuk menunjukkan sedikit ambisi. Apakah dia ingin jadi kecoa selamanya? Tunjukkan kekuatan barunya. Gumpalan gelap muncul di tangan Fatty dan berubah jadi tombak. Dia menyerang Zhou Yi, yang memblokirnya, lalu api menyala. MC terkejut melihat armor yang retak dan menyadari bahwa serangan api bos tidak dapat memberikan kerusakan sebesar itu. Asistennya berkata dengan bangga bahwa Fatty tidak memerlukan energi untuk menjaga dungeon. Dia kini di puncak kekuatan Dungeon Lord yang misterius. Setelah memahami kekuatan pelindung besi, MC ingin menguji kekuatannya dan meludahkan api dari tangannya. Karakteristik terkuat dari tanduk orc juga mungkin. Dan keahlian Molten muncul. Fatty kini bisa jadi orc bertanduk berat dengan kekuatan tempur. Ini kartu trufnya. Memberi dia kesempatan untuk mengubah keadaan. Sekarang setelah selesai, tantangan berikutnya adalah babak seleksi. Dengan karakteristik tersebut, dan Lord dari Dungeon Misterius, yang bisa ikut bertempur kapan saja, apapun babak seleksinya, dia bisa mengatasi semuanya. Dia hanya perlu ikut skuad eliminasi. 3 hari kemudian, dia tiba di arena yang sudah dipenuhi orang. Konfeti jatuh dari langit, penonton dengan gembira menyambut para peserta seleksi, dan Zhou Yi terkejut melihat begitu banyak orang di sini. Anggota skuad eliminasi muncul di ruang observasi utama, dan Aileen menghubungi MC. Dia bilang seleksi skuad eliminasi adalah yang terpenting di Minhai. Ini bukan hanya ajang uji anggota baru. Ini adalah arena untuk kekuasaan di kota. 4 keluarga di kota mengirim wakil untuk ikut kompetisi, dan pemenang turnamen akan menentukan keluarga mana yang jadi ketua kota selanjutnya. 4 tahun, mendapatkan kekuasaan. 4 orang berjubah lewat di depan MC, dan dia melihat mereka, salah satu dari mereka. Yang ada penutup mata, Bai Haoyu. Aileen bilang, keluarganya mengendalikan badan intelijen Minghai, dan orang-orang bersamanya adalah agen intelijen. Setelah itu, dia kenalkan Tony Orlov, perwakilan militer. Dia favorit di kompetisi tahun ini. Militer selalu ingin skuad pembunuh di bawah komando mereka. Dengan cara ini, mereka kuasai angkatan bersenjata kota. Tony bilang ke Haoyu, kompetisi ini akan kirim orang keluarga jadi ketua parlemen keempat kalinya. Dia tidak menyebutkan betapa pentingnya ini. Haoyu hanya bilang keluarganya masih dukung mereka, dan penonton bersorak dengan semangat, bersorak gembira. Santo Gereja Supernatural, ini adalah kali pertama dia tampil di depan umum. Aileen bilang, menurut info yang mereka dapat, kemampuannya mirip dengan kontrol pikiran hipnotis. Jadi, para pengikut ini tidak bisa melihatnya. Zhou Yi merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk memperhatikan mereka lebih dekat. Aileen kemudian menyatakan bahwa gereja saat ini berguna bagi mereka. Desa-desa terpencil perlu dikendalikan oleh gereja untuk menjaga stabilitas. Mereka butuh hasil riset gereja untuk memahami kekuatan mereka. Haoyu bilang dia tidak yakin gereja supernatural akan membiarkan santo mereka ikut lomba. Tony bilang jangan khawatir tentang dia. Target mereka bukan gereja. Dia melihat pria baru yang masuk arena Zongjie. Anak itu mendekati mereka dengan gugup dan bertanya dengan ejekan. Tidak ada yang lebih baik di keluarganya? Kenapa tidak pergi saja? Masih ada tempat untuk anggota keluarga Zong di parlemen. Dia menjawab bahwa